pengorbanan dan ibadah haji jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah napak tilas dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang terjadi dalam kehidupan manusia yang paling agung, dan itu tidak akan pernah berulang untuk kedua kalinya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah Jumat yang mulia ini kita akan melihat sekelumit dari kehidupan potret keluarga Nabi Ibrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 34, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menceritakan tentang sekelumit kehidupan Nabi Ibrahim yang sepatutnya kita sebagai kaum muslimin menjadikan Nabi Ibrahim bahagian dari suri tauladan dalam kehidupan kita. Ibrahim berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Kata-kata uswatun hasanah di dalam Al-Quran hanya diperuntukkan untuk dua nabi. Yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad ada suri tauladan. Dan di dalam surah Mumtahanah ayat 4 Allah juga menyebutkan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh pada diri Ibrahim itu ada uswatun hasanah, bukan hanya Ibrahim tapi juga dengan keluarganya Ibrahim. Yang kedua, kenapa Ibrahim menarik untuk kemudian kita jadikan suri tauladan, dan itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar Habibullah, maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Dan kita sebentar lagi salat Jumat, di dalam tahiyat salawat hanya diperuntukkan hanya untuk dua nabi. Kita berselawat kepada Rasulullah dan kita berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim juga diberikan gelar Abul Anbiya, bukan diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? 16 orang keturunan beliau semuanya menjadi nabi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Ibrahim ayat 37, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fragmen kehidupan yang itu sepatutnya menginspirasi bagi kita semua kalau kita ingin terbebas dari berbagai problematika kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana inni askantu. Ada perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk memindahkan Hajar dari Palestina menuju kota Mekah. Pada waktu itu Ibrahim baru saja mempunyai bayi yang diidam-idamkan yang bernama Ismail. Sudah tua Ibrahim, mencapai umur 70 tahun, belum mempunyai anak. Pernikahannya dengan Hajar melahirkan anak yang bernama Ismail. Masih dia timang-timang, datang perintah Allah untuk memindahkan Hajar dari Palestina, ditempatkan kemudian di lembah Bakkah. Apa yang kemudian diungkapkan oleh Nabi Ibrahim dalam tarkib bentuknya doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, inni askantu, aku meninggalkan anak istriku, min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah kehidupan yang tidak punya kehidupan, di sebuah limbah yang itu tidak punya kehidupan, artinya menjanjikan kematian. Ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi diksi yang kemudian dipilih oleh Nabi Ibrahim cukup menarik. Rabbana inni askantu, ya Allah, ku tempatkan. Askan, Ibrahim tidak menggunakan inni taraktu, aku tinggalkan. Rumah tempat kita tinggal namanya maskan. Pisau yang kita gunakan untuk menyembelih supaya hewan itu tenang, maknanya mati, itu sikin. Jadi ada keluarga yang tenang, damai, namanya keluarga sakinah.
Artinya apa? Ibrahim mengatakan, engkau perintahkan aku tinggalkan anak di lembah tidak punya kehidupan, menjanjikan kematian, tapi karena itu perintahmu ya Allah, aku tenang untuk menjalankannya. Subhanallah. Di dalam Al-Quran, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa idh ibtala Ibrahim bikalimatin fa'atammahunna. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi Ibrahim itu diuji dengan ujian-ujian yang tidak masuk dalam logika kemanusiaan. Tidak bisa dinalar. Mulai dia tinggalkan anak istrinya di lembah yang tidak punya kehidupan, lalu perintah menyembelih Ismail ketika umur 14 tahun, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh sembarangan manusia. Tapi kemudian Allah mengatakan, Allah uji Ibrahim dengan beberapa perintah, fa'atammahunna. Para ulama tafsir menyebutkan kata-kata fa'atammahunna, dia melakukan dengan penuh keikhlasan dan dia lakukan dengan cara yang sangat sempurna. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, aku tinggalkan generasiku, istri dan anakku di lembah yang tidak punya kehidupan, tapi aku berdoa ya Allah, jadikanlah generasiku generasi yang soleh. Salah satu ciri kesolihan adalah mereka mendirikan sholat. Ada cerita, ada kisah ketika Ibrahim meninggalkan Hajar, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di lembah tersebut, maka Allah perintahkan Ibrahim untuk kembali menuju kota Palestina. Dia tidak berbicara apapun kepada istrinya Hajar. Lalu Hajar mengejarnya. Hajar bertanya, ya Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan aku di sini? Tidak dijawab oleh Ibrahim. Dikejar lagi dan ditanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kamu di lembah yang tidak punya kehidupan? Tidak dijawab. Tapi ketika Hajar bertanya, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah untuk meninggalkan kami di lembah ini? Maka Ibrahim baru menjawab, wahai istriku, ini perintah Allah. Apa jawab Hajar? Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah keluargaku orang yang mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat, dan jadikanlah orang yang lalu lalang di lembah ini, mereka punya kecenderungan dan kasih sayang kepada anak-anakku yang kutinggalkan di sini. Jadi Nabi Ibrahim mengetuk pintu langit, lalu juga mengetuk pintu dunia. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Apa yang terjadi kemudian? Terjadilah Safa dan Marwah. Ketika Hajar kehabisan air, asinya sudah mulai kering, Ismail menangis sejadi-jadinya, maka Hajar kemudian menunjukkan upaya dan usaha yang kuat. Dia mencari air yang dilihat di Safa. Dia berangkat dari Marwah menuju Safa, ada Fatar Baudgana di sana. Pulang pergi sebanyak 7 kali. Upaya dan usaha tetap dilakukan karena dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Safa dan Marwah, Hajar mencari air, tapi qadarullah, air keluar dari kaki Ismail yang masih kecil, yang hanya menghempaskan dengan pukulan yang sangat lembut, keluarlah air Zam-Zam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kejadian yang berikutnya? Ketika air itu sudah keluar, mulailah burung berputar di atas udara. Ada air di bawahnya, ada kafilah yang lalu lalang melihat, ada burung yang berputar di angkasa, berarti ada sumber kehidupan di bawahnya. Maka mereka mulai melihat lembah tersebut, dan ketika sampai di lembah tersebut, yang mereka dapatkan 2 anak manusia. Kalau mereka cabut itu pedang, dia bunuh Hajar dan Ismail, selesailah kisahnya. Siapa yang menguasai air di padang gurun pasir, dia akan menjadi raja. Tapi diproteksi oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, karena mereka mengetuk pintu langit lewat sholat, maka jadikanlah orang-orang yang telah mengetuk pintu langit untuk kemudian menyayangi anak-anakku, keturunanku yang kutinggalkan di lembah yang tidak punya kehidupan.
Rombongan kafilah dagang ini kemudian menjadikan Hajar dan Ismail sebagai pemilik sumur. Setiap mereka mengambil air, mereka membayar upahnya. Dan kita ketahui sekarang bagaimana jayanya kota Mekah, bagaimana tumbuh kembangnya kota Mekah hari ini dari sebuah lembah yang tidak punya kehidupan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Bahwa keyakinan kita kepada Allah harus kita berikan secara sempurna, yang kemudian kita wujudkan dalam bentuk usaha kita yang maksimum dalam kehidupan ini. Artinya apa? Menjadi orang soleh, melakukan amal soleh sepanjang masa, sepanjang usia, yang itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hakikatnya akan mendatangkan kenikmatan bagi kita dalam kehidupan di atas dunia ini. Cukuplah Allah zat yang kita sembah, cukuplah Allah zat yang kita patuhi. Rezeki kita itu tidak sama ketua, sama pemimpin, sama bos, sama pemerintah. Rezeki kita itu ada sama Allah. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah secara sempurna, tawakal, berharap kepada Allah. Allah punya cara mendatangkan rezeki kepada kita. Inilah fragmen kehidupan, potret yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Yakinu billahi yakina, kalau kamu yakin sama Allah, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak punya kehidupan, tapi kemudian Allah punya cara untuk menyempurnakan kehidupan mereka berlanjut. Dan hari ini kemudian kita datang berbondong-bondong melakukan ibadah haji ke lembah yang tidak punya kehidupan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ketika kita bertemu dengan bulan Zulhijjah, ketika kita melihat saudara-saudara kita melakukan ibadah haji dan umrah, mudah-mudahan keyakinan kita kepada Allah untuk menggantungkan semua harapan kita hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita upayakan optimalkan pekerjaan kita di atas dunia ini, kita lakukan karena Allah. Insya Allah Allah punya caranya menyempurnakan rezeki kepada kita semua.